Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kesehatan, keberkahan, kebahagiaan dan keselamatan senantiasa menyertai kita. Kota Batu yang dijuluki sebagai The Kleine Switzerland atau Swiss kecil di Pulau Jawa merupakan wilayah pegunungan yang memiliki kesejukan udara yang nyaman serta keindahan pemandangan alam. Dari Kota Batu mengalir sumber mata air Sungai Brantas yang mengaliri 17 kabupaten kota di Jawa Timur sehingga menjadi pusat peradaban dan kebudayaan sejak zaman kerajaan, zaman penjajah hingga saat ini. Kota Batu dengan luas wilayah 199,09 km persegi terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji, dan Kecamatan Junrejo. Jumlah penduduk Kota Batu berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 sebanyak 213.046 jiwa. Secara geografis, Kota Batu berada pada ketinggian 600 sampai 1.300 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi oleh 3 gunung, yaitu Gunung Arjuno, Gunung Panderman, dan Gunung Welirang. Visi Kota Batu adalah desa berdaya, kota berjaya, terwujudnya Kota Batu sebagai sentra agrowisata internasional yang berkarakter, berdaya saing, dan sejahtera. Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, serta mewujudkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dilaksanakan melalui misi keempat, yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kawasan pedesaan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Misi tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan tujuan, sasaran dan strategi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu. Angka indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2020 dengan kategori baik sebesar 80,14 mengalami kenaikan 6,89 dibandingkan pada tahun 2019 dengan kategori cukup yaitu sebesar 73,25. Kenaikan angka indeks KLH pada tahun 2020 merupakan upaya dari pemerintah Kota Batu dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan baik, serta adanya kondisi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penurunannya jumlah kunjungan wisatawan. Tidak dapat dipungkiri, Kota Batu mengalami perkembangan yang luar biasa dalam industri pariwisata. Sebelum masa pandemi, tidak kurang dari 7 juta wisatawan setiap tahunnya berkunjung untuk berlibur dan menikmati pemandangan alam di Kota Batu. Perkembangan pariwisata yang luar biasa harus diantisipasi dengan aspek lingkungan hidup karena menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Mulai dari timbunan sampah, kebutuhan air bersih, polusi udara, dan berkurangnya resapan air akibat pembangunan sektor pariwisata. Isu prioritas lingkungan hidup di Kota Batu yang pertama adalah kualitas dan kuantitas air. Posisi Kota Batu di bagian hulu Das Brantas mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga, melestarikan, dan melindungi sumber mata air Brantas yang berada di Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji. Selain itu, kuantitas dan kualitas air Sungai Brantas perlu mendapatkan perhatian sehingga 17 kabupaten kota yang dialiri
dapat merasakan manfaatnya. Kota Batu memiliki 157 sumber mata air yang tersebar pada 3 kecamatan dengan debit keseluruhan sekitar 1.995,96 liter per detik. Dengan penambahan jumlah penduduk serta berkembangnya industri pariwisata di Kota Batu, terdapat indikasi penurunan debit air karena menurunnya daerah tangkapan air. Indeks kualitas air atau IKA tahun 2020 di Kota Batu dengan kategori tercemar ringan yaitu sebesar 53,33 walaupun telah melampaui target indikator tujuan angka menengah tahun 2020 yaitu sebesar 52,12. Namun perlu mendapat perhatian pemerintah dalam rangka meningkatkannya. Target yang ditetapkan pemerintah Kota Batu dalam menangani isu kualitas dan kuantitas air ini adalah meningkatkan angka indeks kualitas air dari kategori tercemar ringan menjadi memenuhi baku mutu serta mempertahankan kuantitas air melalui upaya konservasi terhadap 157 sumber mata air yang ada. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Batu dalam mengatasi isu kualitas dan kuantitas air meliputi: pertama, menetapkan peraturan Wali Kota Batu nomor 18 tahun 2020 tentang wajib tanam pohon. Yang kedua, program pembangunan jamban sehat sebanyak 201.062 unit yang merupakan milik pribadi dan umum di 3 kecamatan. Ketiga, pembangunan IPAL komunal sebanyak 1 unit. Keempat, menyediakan pelayanan sedot lumpur tinja yang diolah pada instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT. 5. Bekerja sama dengan beberapa komunitas dalam gerakan Sabers Pungli, sapu bersih sampah nyemplung kali yang dilakukan setiap minggu di sepanjang sungai di Kota Batu. Keenam, konservasi di sekitar mata air, daerah tangkapan air, dan sepadan sungai merupakan kegiatan reboisasi dan penghijauan sebanyak 24.650 batang pohon. 7. Program penanaman satu nama satu pohon yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kota Batu dengan jumlah pohon tertanam adalah 1.000 batang pohon. 8. Pembangunan 121 unit lubang resapan biopori dan 33 unit sumur resapan di 4 desa dan kelurahan. 9. Mewajibkan setiap pelaku usaha atau kegiatan untuk membuat lubang resapan biopori dan sumur resapan. 10. Melakukan penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap masalah lingkungan. 11. Melakukan pengawasan terhadap 49 pelaku usaha yang telah memiliki izin lingkungan dan pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang membuang limbahnya di atas baku mutu yang telah ditetapkan. Isu prioritas lingkungan hidup di Kota Batu yang kedua adalah penanganan sampah. Selama tahun 2020, jumlah timbunan sampah di Kota Batu yang terdiri dari sampah rumah tangga maupun sampah sejenis rumah tangga mencapai 75.557,86 kg per hari. Timbunan sampah tersebut yang terdiri dari sampah organik dan anorganik yang dihasilkan dari rumah tangga, perkantoran, maupun kegiatan pariwisata. Berdasarkan neraca pengelolaan sampah tahun 2020, persentase penanganan sampah di Kota Batu sebesar 85,45%, sedangkan persentase pengurangan sampah di Kota Batu 11,57%.
Target yang ditetapkan dalam mengatasi isu penanganan sampah yaitu menetapkan persentase penanganan sampah sebesar 75% dan persentase pengurangan sampah sebesar 22%. Target tersebut telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah atau Jakstada, pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Adanya isu penanganan sampah serta belum tercapainya persentase penanganan dan pengurangan sampah mendorong pemerintah Kota Batu melakukan berbagai upaya meliputi yang pertama, menetapkan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 66 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan sampah. 2. Melaksanakan program pilah sampah dari rumah. Ketiga, melaksanakan program RW Mandiri Sampah. 4. Melaksanakan program pengambilan sampah menggunakan metode tanggal ganjil genap. Tanggal ganjil dilakukan pengangkutan sampah organik, sedangkan tanggal genap dilakukan pengangkutan sampah organik. 5. Melaksanakan pembentukan 20 bank sampah. 6. Melakukan program daur ulang popok sekali pakai menjadi pot bunga dan hiasan yang bernilai ekonomis. 7. Melakukan pembangunan TPS 3R sebanyak 5 unit pada 5 desa. 8. Pemanfaatan gas metan bagi masyarakat sebanyak 36 kepala keluarga. 9. Melaksanakan program sekolah adiwiyata dengan meraih penghargaan adiwiyata yaitu 4 sekolah, adiwiyata kota 2 sekolah, adiwiyata provinsi 2 sekolah, adiwiyata nasional dan 1 sekolah adiwiyata mandiri. 10. Pelaksanaan program desa berseri dari Provinsi Jawa Timur dengan 2 desa dan kelurahan meraih penghargaan Desa Berseri tingkat pertama. Isu prioritas lingkungan hidup di Kota Batu yang ketiga adalah alih fungsi lahan. Wilayah Kota Batu sebesar 57% dari luas wilayah merupakan kawasan hutan, meliputi taman hutan raya, hutan lindung, hutan produksi tetap, dan hutan produksi terbatas. Sedangkan 43% merupakan kawasan budidaya yang terdiri dari kawasan hortikultura, kawasan perumahan, kawasan tanaman pangan, kawasan perkebunan, kawasan RTH, dan kawasan peternakan. Kota Batu yang telah mencanangkan sebagai kota wisata menuntut industri pariwisata berkembang ditandai dengan meningkatnya pembangunan hotel, restoran, dan tempat penunjang pariwisata lainnya. Alih fungsi lahan menjadi isu prioritas lingkungan hidup sehingga apabila tidak dilakukan upaya komprehensif akan berdampak negatif terhadap lingkungan. Dalam mengatasi isu alih fungsi lahan, pemerintah Kota Batu menetapkan penataan pola ruang yang sesuai sehingga lahan kawasan hutan, pertanian pangan, peternakan, dan hortikultura tetap dapat dipertahankan. Upaya pemerintah Kota Batu dalam mengatasi isu alih fungsi lahan meliputi: pertama, melakukan perubahan Perda Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu tahun 2010-2030. 2. Mewajibkan pelaku usaha dan atau kegiatan menyediakan RTH minimal 20%. 3. Pengendalian secara ketat perkembangan kawasan terbangun, khususnya
pada daerah penyangga. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat serta semua pihak yang telah bersama-sama dengan pemerintah Kota Batu dalam melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Semoga Kota Batu sebagai hulu das berantas dapat menyinari dan membawa energi positif bagi kelestarian lingkungan hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Potensi dan posisi strategis Kota Batu memerlukan perhatian kita bersama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, khususnya sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perhatian diperlukan dengan melibatkan semua stakeholder, eksekutif, legislatif, masyarakat, akademisi, dan semua pihak agar terwujud kolaborasi dan sinergi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kolaborasi yang dilakukan pemerintah Kota Batu dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah sangat tepat, sudah efektif, sehingga semua stakeholder mempunyai tanggung jawab yang sama dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Kami sangat mendukung dan mengapresiasi komitmen dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Batu dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada tahun 2020, anggaran pengelolaan lingkungan hidup sebesar 27.521.525.830 rupiah. Anggaran ini telah dipergunakan secara tepat sasaran sehingga kualitas lingkungan hidup di Kota Batu dapat meningkat. Peningkatan kualitas dan kuantitas lingkungan hidup juga berdampak kepada masyarakat di Kota Batu. Kedepan, selain fungsi DPRD dalam mengawasi dan menetapkan anggaran di bidang lingkungan, kami juga akan selalu mendorong terwujudnya regulasi sebagai instrumen. Kami mendukung program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengalokasian anggarannya. Kami mengucapkan terima kasih, apresiasi kepada pemerintah Kota Batu dan seluruh pihak serta masyarakat yang telah ikut berperan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Batu. Semoga upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat lebih ditingkatkan dengan sinergitas antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Batu. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.